Saya sendiri nggak ada persiapan. Gak ada persiapan tapi Iya. juara loh. Latihannya Lagi hari juara, Sabtu, hebat loh. berangkatnya Senin kan, Hmm. langsung tanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unipma, welcome back to podcast Unipma bersama saya Rida Fahas. Masih seputar Porsenasma 5 yang saat ini berlangsung di Unipma. Dan teman-teman Sobat Unipma bisa menyaksikan secara live kegiatan pertandingan Porsenasma 5 di akun YouTube official Unipma. Dan update berita tentang Porsenasma 5 ini bisa Sobat Unipma akses di media sosial Unipma, di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Baiklah Sobat Unipma, hari ini kita akan ngobrol dengan kakak-kakak mahasiswa pemenang atau juara lomba Porsenasma. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang kakak-kakak semuanya. Siang. Mbak Mas. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Unipma pada hari ini. Boleh sapa dulu Sobat Unipma yang sedang menyaksikan podcast. Halo Sobat Unipma. Oke, baik. Mungkin kita kenalan ini ya, kayak saya sebutkan nama dan juara masing-masing begitu ya. Yang pertama di samping saya ada Mas Muhammad Ihsan Mubarok dari Universitas PGRI Kalimantan dan memperoleh juara emas catur putra. Betul ya Mas ya? Silakan disapa Mas. Halo Sobat Unipma. Halo sahabat Unipma. Oke, terima kasih Mas Muhammad Ihsan. Panggilannya siapa nih Mas? Iksan. Mas Ihsan. Baik Mas Ihsan. Kemudian di depan saya ada Mbak Mei Dwi Yuliana dari STKIP PGRI Bangkalan, Iya. pemenang lempar lembing dan tolak peluru. Iya. Begitu, perunggu ya Mbak? Iya. Baik, silakan disapa Sobat Unipma Mbak. Halo Sobat Unipma. Baik, terima kasih. Kemudian ada Mbak Dian Fadila Ulfa dari Universitas PGRI Palembang dan juara 1 lomba menyanyi pop. Betul, silakan disapa. Halo Sobat Unipma. Unipma. Oke. Sobat Unipma adalah panggilan apa ya? Viewer yang menyaksikan singkatan podcast dari? Unipma. Universitas PGRI Madiun. Oh, ya, Unipma. Baik, oke. Bisa diceritakan nih ya. Kesan pertama. Ini pertama kali ke Madiun atau sebelumnya sudah pernah ke Madiun? Baru pertama. Baru pertama. Oke, baik, bisa diceritakan kesan pertama datang ke Madiun, khususnya ke Unipma, dari Mas Ihsan dulu. Silakan Mas Ihsan. Ya dulu. Kesannya sangat senang sekali. Baru pertama kali juga ke Madiun ini. Iya. Dan Untuk ke Jawa Mas, apakah baru Madiun atau sebelumnya pernah daerah mana begitu? ya sebelumnya kalau daerah Jawa saya udah pernah ke Depok juga, Jawa Barat itu, Jawa Barat. Semarang juga pernah. Oke. Jawa Timur baru Madiun ini ya? Ya Bagaimana Mas vibe-nya di Madiun? Menyenangkan orangnya, makanannya, udaranya gimana? kalau dibandingkan Madiun dengan Kalimantan sangat berbeda. Apa yang berbeda nih? Secara cuacanya sih, karena kan di Kalimantan sendiri begitu panas. Panas? Ya panas sekali. Dan di sini nggak terlalu panas? Ya kalau di sini nggak terlalu Wah, panas. padahal saya merasakan panas. Berarti apalagi saya ke sana aduh, ampun. Oh begitu. Kemudian Mas, untuk orang-orangnya bagaimana? Apakah ada perbedaan orang-orang masyarakat di Madiun dengan yang ada di Kalimantan? Ya Sama kurang aja. lebih sama aja. Sama aja ya. Ramah-ramah ya, Ya, Madiun ya. ramah. Alhamdulillah gitu. Itu makanan Mas. Sudah nyobain apa aja nih? Udah Pecel paling. belum pernah. Belum? Ya. Wah, wajib. Masih di sini masih sampai kapan? Tanggal 9? Tanggal 8. Tanggal 8 ya, harus wajib itu. Itu makanan khasnya Madiun. Udah pernah nyobain lagi? Udah? Belum sih. Belum. Cobain ya Mas ya. Iya. Terus ke
kemana aja? Udah kemana aja? Begitu datang tuh apa cuma di Unipma aja atau udah jalan-jalan kemana? Tadi malam udah jalan-jalan. Oh, kemana ke 7 negeri itu ya? 7 negeri. Itu ikonnya kita ya. Pokoknya kalau belum ke Madiun, kalau belum ke situ. Tapi tempatnya sangat menarik dan bagus sekali. Ya, buat dikunjungi. Oke, baik, terima kasih Mas Ihsan. Kemudian Mbak Dian. Coba Mbak Dian. Kalau kesan pertama sih kan dulu pernah beberapa tahun tinggal di Jogja kan. Jadi pas lihat pertama, wah hampir kayak Jogja ternyata suasananya. Gitu, Soalnya kan kebetulan hotelnya Hotel Merdeka kan. Jadi kita jalan sekitar situ, jalanannya hampir kayak Jogja. Oh iya, vibe-nya mau dibikin Malioboro di Madiun. Cuma emang kalau makanannya belum nyicipin sih, soalnya masih jaga suara kan. Ini aja udah serak, takutnya kacang nanti gatel kan. Jadi kalau pecelnya nanti deh habis pulang dari sini ya. Tadi udah lomba belum? Kemarin, iya juara udah. ya. Kemarin habis lombanya. ini nanti langsung hunting. Iya siap. Sama kemarin nyobain berem apa ya? Iya berem. Agak-agak, tapi berem yang strawberry jadi asem. Oh gitu, yang original coba. Yang original ya. Oke siap. Ya. Terus nih ke mana aja nih? Udah kemana aja? Belum sih karena jaga stamina kan. Terus kalau ini gara-gara nemenin ini teman yang lomba dangdut. Jadi masih saling dukung dulu. Nanti kalau udah baru deh jalan bareng-bareng. Jadi ini lah ya biar nggak kita makan sama-sama jaga makanannya dulu. Oke, dilanjutkan Mbak Mei, coba Mbak kesannya di Madiun. Sangat senang sekali. Dulu juga pernah ke sini, cuman ya dua tahun yang lalu mungkin. Udah cobain pecelnya juga. Cuman itu buat training ke Ngawi. Oh. Cuman berhenti buat nyobain pecelnya. Oh kenapa? Tidak suka? Pedas kan? Iya pedas. Emang khas pedas lah. Iya. Iya. Tapi kalau nanti tapi enak medok. Iya. Tapi kalau misalkan nanti pecel itu ada di Solo itu jadi manis. Biasanya gitu. Tergantung kalau di sini lebih ke asin pedas gitu sih. Kemana aja Mbak selain ke Unip? Baru ke alun-alun. Oh baru ke alun-alun ya. Masih ada berapa lama nanti di sini? Kenapa? Masih sampai tanggal 8 kalau saya ya. Oke. Baik, artinya masih ada beberapa waktu di sini ya. Buat jalan-jalan. Iya, dimaksimalkan pengalaman di sini. Iya. Pasti sudah kena nambah teman juga ya yang dari dari berbagai PT PGRI, nggak cuma dari Unipma gitu ya. Baik, kemudian ini boleh ceritakan pengalaman mengikuti lomba Porsenasma. Apakah ini pertama kali mengikuti lomba Porsenasma atau sebelumnya sudah pernah? Boleh diceritakan pengalamannya mengikuti lomba Porsenasma dari Mbak Dian mungkin. Mbak Dian dulu silakan. Kalau aku ini baru pertama. Tapi emang kalau lomba nyanyi alhamdulillah emang udah lama. Cuman kalau Porsenasma baru ini. Baru ini ya. Bagaimana Mbak mengikuti Porsenasma yang tahun ini ya? Karena peserta pop nggak terlalu banyak ya, kemarin cuma 18, jadi kayak yang wah ini aja persaingannya udah lumayan kan, apalagi kalau semuanya ikut gitu kan. Gila gitu ya. Jadi ketemu teman-teman dari daerah lain yang punya potensi-potensi lain ya kayak gitu. Sebelumnya sudah punya pengalaman mengikuti lomba-lomba begitu Mbak, lomba menyanyi? Oh, juara juga begitu ya? Alhamdulillah ada yang juara, ada yang enggak. Oh iya. Banyak enggaknya sih. Sudah hobi ya Mbak menyanyi ya? Apa sudah passionnya sudah? Udah memang udah lama, dari umur 2 tahun. Oh, sudah sering mengikuti perlombaan gitu. Betul. Saya sih juga, tapi di kamar mandi aja sih nyanyi. Konser sendiri, konser tunggal. Kemudian Mbak, kalau saya sendiri masih baru pertama sekarang. Iya. Bukan caburnya juga. Oh, gitu. Iya. Jadi sebelumnya? baru pertama. Angkat berat. Oh, biasanya angkat berat. Iya, futsal, volley. Itu event apa, Mbak? Yang apa? Yang angkat berat. Yang porprov. Di Situbondo. Di Situbondo. Tingkat provinsi ya. Iya. Juara juga. Juara 2, dapat 2 perak. Angkat Kalau berat atletik loh. ini baru sekarang.
Saya angkat galon aja sudah. Nah, hebat Mbak. Ini juara lempar Lembing sama dan tolak peluru. Tolak peluru. Iya. Oke, semester berapa Mbak? Naik semester 3. Saya semester 3. Iya. Berarti sebelumnya di tingkat sekolah Iya. ikut begitu lomba angkat berat dan lain-lain itu Iya. tadi ya. Oke. Kalau atletik baru sekarang. Oke, baik. Kemudian Mas Ihsan. Kalau untuk Porsenasma sendiri baru pertama kali, tapi untuk kejuaraan lain lumayan sering juga ikut. Catur. Kayak ya kejuaraan nasional sering juga ikut. Kayak gitu. Oke. Saya membayangkan itu juara emas kan ya Mas Iya. ya. Catur. Itu harus Betul. tenang begitu ya. Itu sebelumnya dari kecil tuh udah Ya udah hobi itu ya? Iya, dari kelas 1 SD udah belajar catur. Dari orang tua mengajari. Bukan dari orang tua, dari om sih. Oh, Ya. dari keluarga gitu Dari ya. keluarga. Ayo awalnya iseng-iseng, Ya, iseng-iseng. seneng-seneng akhirnya jadi ini ya prestasi gitu. Nah kemudian persiapan apa saja yang Mbak dan Mas lakukan dalam mengikuti perlombaan Porsenasma ini? Mbak Mei mungkin bisa ceritakan persiapannya ketika mau mengikuti perlombaan ini. Saya sendiri gak ada persiapan. Ada persiapan tapi Iya. juara loh. Latihannya hari Lagi juara, ya, Sabtu, besok. berangkatnya Senin kan, Hmm. langsung tanding. Oh, tapi sebelumnya Gak pernah. Latihannya Belum pernah satu kali hari Sabtu, Seninnya berangkat. berarti sebelumnya nggak ada background di sekolah Nggak ketika ada kan biasanya ada ya di SMA itu high school gitu ya. mengikuti itu nggak ada berarti baru trial pas coba Iya, dari belajarnya Sabtu. otodidak, terus Mhm. Sabtu itu nyoba di alun-alun Bangkalan, terus Seninnya berangkat. Oke, luar biasa. Mungkin habis ini mau di dalam gitu ya. Pokoknya siapa tahu gitu loh, jadi jalan ini ya, masa depan gitu ya. Amin. Amin. Nah, kemudian Mas Ihsan coba persiapannya seperti apa sih Mas? Jadi untuk Porsenasma kali ini saya udah mempersiapkan 3 bulan sebelum Porsenasma ini, dan alhamdulillah bisa memberikan terbaik, mendapatkan medali emas di Porsenasma kali ini. Nah, itu kalau catur, kalau olahraga bisa dibayangkan ya nanti ini sendiri. Iya. Ada pembinanya nggak Mbak? Kalau Mbak Ada. ini? Ada dari kampus juga. Iya. Kalau Mas Ihsan bagaimana? Apakah dilatih juga karena udah ini ya? Kalau udah sering menang itu apa nggak perlu yang ada yang ngelatih gimana Mas? Kalau saya sendiri di daerah itu ada pelatihan daerah khusus gitu kan. Untuk Ada pelatihnya berarti, iya, Mas Ihsan, ya? ada pelatihnya gitu khusus untuk daerah. Begitu ya. Butuh 3 bulan. Ya 3 bulan 3 bulan persiapan ya? untuk Porsenasma ini. Ya, artinya sudah siap sekali Ya, sudah. gitu ya. Dan alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik. Alhamdulillah. Udah pusing Iya, saya lihat pas live itu olahraga otak ya Mas ya kalau Iya. kalau catur itu. Tapi itu rutin setiap hari ya? Iya. Ya setiap hari. Wah, Setiap hari. ngebul otak. Tapi kalau sudah Depan hobi, itu setiap sore ya, setiap hari. iya pas santai gitu kan waktunya Iya. sore gitu ya, sambil ngopi nggak Mas? Iya. Nggak ngopi. Sudah pasti. Iya, gitu udah pasangannya kan. Oke, luar biasa. Keren banget. Coba kalau Mbak Dian. Kalau latihan mandiri itu ya setiap hari ya, karena kan kalau nyanyi ya sambil di kamar mandi tadi Iya, bisa kan. betul. Cuman emang kalau dengan pendampingan dosen di kampus itu 3 kali seminggu, 1 bulan sebelum perlombaan ini ya. Tapi kita nggak tiap hari. Iya, nggak tiap hari Iya, nggak ya. tiap hari juga. Karena Seminggu 3 kali itu cuma. apakah sebelumnya Mbak les vokal dulu atau bagaimana? Sejujurnya aku guru vokal. Oh, gurunya. Sudah jadi coach. Tapi kan tetap butuh pendampingan Iya. kan, tetap butuh Oh. pelatihan, iya kayak gitu. Tetap butuh masukan juga. Selain vokal, musik bisa Bisa. juga pasti ya? Apa piano atau apa? Piano, gitar, biola, flute bisa. Wah. Saya merasa apa ini? Luar biasa sekali, Masya Allah. Ini seneng dengar cerita-cerita dari kakak-kakak ini. Kemudian bisa kasih tips nih ya untuk memenangkan lomba. Siapa tahu
ada sobat Unipma yang berminat juga di cabur yang kakak-kakak saat ini menangkan, bisa beri tips coba. Mungkin Mas Ihsan dulu beri tips coba Mas untuk memenangkan lomba catur bagaimana? Yang pertama, pokoknya latihan keras, terus berdoa, ya itu aja. Dan jadi ikhtiar dan doa ya harus berjalan beriringan ya, nggak bisa ikhtiar aja, nggak bisa doa aja. Seimbang. Harus seimbang begitu ya. Oke, rajin setiap hari seperti itu ya Mas ya. Persiapannya bahkan 3 bulan. Biasa. Tapi karena sudah hobi mungkin ya Mas Ihsan juga senang ya dengan Nggak catur. mumet jadinya. Iya. Kalau kita ya. Oke, lanjut Mbak Mei, bisa kasih tips untuk sobat Unipma yang pengen juga nih juara lempar lembing sama apa tolak peluru. Sesuai. Jangan amin. Hamin satu tidak boleh tidak boleh dilakukan. Oh gitu, malah justru gitu ya amin satu. Harusnya itu dari mental kalau saya. Percuma latihan banyak-banyak jangka panjang, tapi kalau ngelihat musuhnya sudah down, separuh hilang, sudah pasti hilang. Oke. Yang pertama tuh mental, baru latihan. Oke, mental jadi. Iya. Itu memang penting banget. Karena Banget, kalau kerja butuh. down itu kayak udah ambiar gitu ya. Iya, latihan konsentrasinya. banyak, programnya enak, terus ngelihat malah wah besar-besar, langsung down. Kalah nih iya. sudah pasti kalah beneran. Dan mungkin tujuannya jangan ambisius harus menang Iya, dengan stres target diri. tuh juga tidak boleh sih. Iya. Takutnya ada tekanan. Iya. Untuk ini menjaga stamina bagaimana, karena yang kan terkait fisik ya. Kalau di atletik yang ini kan kayak gak ada kelas sekian. Kalau di angkat berat itu ada kelasnya kan, jadi harus diet sebelumnya. Kalau ini saya bebas. Bebas. Iya. gitu. Makan Gak apa ada. aja. Iya bebas. Harus misalkan harus sehari harus lari dulu atau maksudnya menjaga biar nggak apa ya, biasanya kan orang kalau nggak rutin olahraga Lemas. melakukan ini pegel-pegelin dulu gitu lah ya. Biasanya Enggak, gitu sebelumnya enggak? kan udah Harus punya ada otot pemanasan gitu. begitu juga ya. Oh. Stretching. Dan untuk latihan, karena tadi ya, Mbak, ini latihannya Masih Sabtu ada sisa. dan Selasa tanding, Senin tandingnya. Tanggal Selasanya. 5. Tanggal 5 Selasanya. Iya, kan? kemarin. Sabtu latihan, Selasa tanding. Tidak patut ditiru. Tapi juara ya, itu lagi dulu ya. Udah rezeki juga. Iya benar. Oke. Baik, kemudian Mbak Dian, Mbak, bagaimana tipsnya? Practice makes perfect. Oke. Jadi nggak ada cara lain selain latihan. Dan kalau udah mendekati lomba emang harus jaga stamina kayak tadi. Selain praktis mungkin menjaga makanan. Menjaga makanan, nggak minum es, nggak minum yang Itu enggak makan beneran yang itu pedes. ya. Penyanyi Iya. itu memang nggak boleh makan durian kan Sebenarnya- ya? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan ini karena kita sedang banyak beraktivitas latihan terus, jadi kan otomatis ininya lebih banyak dipakai kan, Iya. karena pita suara kan otot juga. Jadi kayak gitu. Jadi harus dijaga makanannya. Jadi kalau biasanya ngajar tuh aku sama murid-murid hamin sebulan nggak boleh ya makan minum gorengan. es. Kalau makan gorengan kayaknya nggak bisa ya, ditolak ya, kan. ini orang Coba Indonesia. dikurangin mungkin, Iya. dikurangin kan. Makan es bener-bener enggak, Mbak? Kalau es itu sebenarnya lebih ke minuman manisnya itu. Kan manis gula itu yang bikin gatel. Tapi kalau misalnya Dan cuman ini? es kosong ibaratnya gitu doang nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Oke, dan pastikan ini juga sih es betulnya air mateng. Ya, Kadang benar. kan ada sesuatu yang bukan Iya, air matang ya, itu betul. kan juga ngaruh juga. Terus Iya. untuk makanan yang apa yang bisa bikin suara bagus itu katanya kan ada kencur. Oh iya ya. Itu Karena aku apa? berhubung nggak suka kencur ya, aku pernah kan nyoba kebas banget soalnya kan. Kayak aduh nggak bisa ini, mendingan enggak deh. Jadi kalau Tapi bener makanan nggak sih? enggak. Minumnya jahe. Kalau aku minumnya ini air jeruk nipis. Oh, jeruk Oh, nipis. gitu. Jeruk nipis atau jeruk biasa juga nggak apa-apa. Yang penting nggak pakai es jeruk, nanti percuma ya. Nikmati doang nih. Oh gitu ya. Dulu kan saya pernah ya pengalaman waktu kecil kelas 2 SD itu punya hadroh gitu nyanyi kan. Sama ibuku
dikasih minuman kencur, ya Allah aku tiap mau ada mau tampil gitu kayaknya stres gara-gara minuman, bukan stres gara-gara nempel tapi minumannya nggak enak gitu. Gara-gara minuman juga. Iya. Dikasih minum kencur biar suaranya bening, suaranya bagus, pahit. Tapi itu sebenarnya juga ngaruh nggak sih Mbak? Menurut aku sih ngaruh ya mungkin, Ngaruh. karena kan herbal kan Oh, itu iya. kayak yang bikin plong gitu. Oke. Cuma emang mager aja ya, kayak yang yaudah Udah ada obat yang jaga mungkin makan ada lah ya. yang lain ya. Kayak jeruk nipis tadi ya, biar yang lebih enak ya. Iya. Oke, kemudian mungkin langsung ini sebelum ditutup ya, bisa memberikan pesan untuk teman peserta Porsenasma yang saat ini sedang mengikuti lomba, berikan pesan mungkin, silakan Mas Ihsan. Pokoknya tetap semangat. Itu aja. Oke, semangat ya dan sportif tentunya. Oke, Mbak Dian coba. Apa ya? Bener, tetap semangat. Jaga sportivitas. Oke. Jangan lupa berdoa. Iya. Kemudian Mbak Mei Tetap semangat juga. karena Semangat dan harus percaya diri. betul. Dan jaga sportivitas. Menang kalah itu Sudah urusan, biasa. iya urusan nomor sekian lah. Yang penting adalah pengalaman. Kemudian bisa bersilaturahmi dengan mahasiswa dari PT PGRI yang dari provinsi lain begitu ya. Kapan lagi gitu loh, mumpung ada momentum seperti ini, perbanyak relasi, perbanyak Ya, teman betul. ya. Oke, itulah tadi Sobat Unipma bincang kita dengan juara lomba catur, lempar lembing dan tolak peluru, kemudian lomba nyanyi pop. Semoga bisa menginspirasi Sobat Unipma yang saat ini menyaksikan, dan mengingatkan kembali untuk menyaksikan live Porsenasma 5 di akun official YouTube Unipma. Baik, terima kasih Mbak Mei, Mbak Dian, Mas Ihsan. Sukses selalu. Amin. Semoga ada kesempatan untuk bertemu lagi ya. Terima kasih sudah datang di Unipma. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Unipma Smart and Competitive.